Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Assalamualaikum YouTube. Wah, para pria terhormat dan pekerja keras. Apa kabar kalian? Apakah masih bermasalah dengan percintaan? Seperti ditinggalkan oleh wanita yang Anda cintai? Nah, ini adalah obat yang sangat manjur bro. Motor XSR 155cc. Motor ini pertama kali dipasarkan di Thailand dengan harga 91.500 baht. Atau dirupiahkan dengan nominal 42.600.000. Harga itu sebenarnya berbeda dengan Indonesia. Kalian harus sedikit bersyukur bahwa motor ini di Jakarta hanya dipasarkan dengan harga 36.600.000 rupiah. Motor yang kami dapatkan di Palembang ini kami beli dengan 39.600.000 rupiah. Jadi ada sedikit perbedaan antara Jakarta dengan Palembang dikarenakan ongkos pengiriman. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama motor ini, ayo kita lihat dulu sekeliling motor ini. Gimana, apakah motor ini bagus atau enggak? Nah, kawan-kawan, motor yang rilis pertama kali di Thailand ini memiliki 4 pilihan warna. Yang pertama adalah matte green, yang kedua adalah matte black, yang ketiga adalah matte silver, dan yang keempat adalah metallic red white. Sedangkan di Indonesia, kita hanya memiliki 2 pilihan warna, yaitu matte black dan matte silver. Nah, kawan-kawan, tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke fitur-fitur utama motor ini. Yuk kita lihat. Kita masuk ke bagian headlampnya ya. Nah, di bagian headlamp sini ada logo bertuliskan XSR di bagian tengah yang membuat tampilan motor ini sangat eksklusif dan mewah. Pada bagian headlampnya lingkaran sini terdapat lampu DRL. Lampu DRL ini memungkinkan pengendara lain untuk melihat motor ini. Jadi meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kemudian jika lampu dekat kita hidupkan, nah hanya akan hidup di bagian bawah saja lampunya. Tapi ketika kita menghidupkan lampu jauh, maka bagian atas dan bawah akan hidup. Jadi motor ini penyinarannya lebih sempurna ya. Nah, ke bagian sini pada lampu sen. Lampu sennya sebenarnya masih menggunakan punya Fiction. Namun di sini sudah diganti dengan produk aftermarket. Di bagian sini ada besi untuk meletakkan plat nomor kendaraan kita. Kemudian di bagian spakbornya, bahannya masih menggunakan bahan plastik, tapi sudah lumayan tebal dan kualitasnya cukup bagus. Kemudian bagian suspensi, di bagian suspensi ini menggunakan tipe upside down, yang membuat suspensi ini kokoh dan pengendaliannya lebih stabil ketika di jalan yang berlubang. Masuk ke bagian bawah. Di bagian bawah sini bannya menggunakan produk dari IRC dan ukuran bannya sendiri sudah 110/70 ring 17. Kemudian di bagian sini piringan cakramnya sudah menggunakan rem cakram depan belakang. Namun sangat disayangkan motor ini belum menggunakan pengereman tipe ABS. Di bagian pelek
bagian peleknya menggunakan bahan aluminium yang membuat motor ini lebih ringan namun tetap kuat ya. Kawan-kawan, kita masuk ke bagian stang. Yuk kita lihat ya. Nah, bagian stangnya ini, bagian stangnya agak tinggi dan lebar. Kenapa dibuat sedemikian rupa? Kesan lebarnya ini dibuat agar kita ketika menyalip kendaraan lain lebih enak, gitu kan? Nah, di sini kelihatan maconya juga dapat ketika kita membawa motor ini. Jadi lebih garang, guys. Nah, kemudian di bagian stang sini, kalau kita lihat, di bagian stang sini ada kill switch untuk mematikan mesin motor ini. Kemudian jika dikebawahkan akan kita hidupkan motor ini, guys. Nah, oke, kita ke bagian kiri ya. Di bagian kiri ada lampu hazard di bagian sini. Nah, ini ketika kita ingin jalan lurus. Kemudian lampu dekat, lampu jauh ya normal lah, lampu sen dan klakson. Oke. Ke bagian tangki. Nah, pada bagian tangki ini kapasitas tangkinya adalah 10,4 liter dan menggunakan cover dari bahan plastik. Kita lihat di bagian sini ya. Nah, jadi cover tangkinya ini masih plastik, guys. Jadi kalau ditekan, nah kayak gini. Nah, teksturnya ini berubah-ubah. Jadi lembut ya. Oke. Kita masuk ke bagian speedometer, guys. Yuk kita lihat di bagian speedometernya. Nah, speedometernya ini sudah full LED DRL. Nah, di sini ada penunjuk kecepatan, di sini ada berapa jarak yang telah kita tempuh, kemudian di sini ada kapasitas tangki isi bensin kita. Di sini juga tersedia BL1, BL2 dan BL3 ketika di sini kita tekan, guys. Nah, BL ini adalah backlight 03. Artinya ini setelan yang paling terang. Sekarang kita masuk ke bagian kunci, guys. Nah, bagian kuncinya ini bentuknya seperti ini. Nah, kuncinya ini masih menggunakan keamanan shooter key, jadi belum menggunakan keyless. Jadi ketika kita ingin menghidupkan, terus kita cabut kuncinya. Nah, di sini untuk keamanannya kita harus masih menggunakan manual, kayak gini, guys. Nah, untuk menutupnya masih di manual, belum menggunakan kunci keyless. Sekarang kita masuk ke bagian jok. Joknya ini menggunakan kulit sintetis, guys. Nah, kulitnya sebenarnya sudah cukup bagus sih. Dan di sini ada pegangan ketika kita ingin memindahkan motor ini. Namun pegangannya nggak ada di bagian sini untuk orang yang kita bonceng. Jadi cuma ada di bagian sini. Jadi harus memeluk orang yang pengendaranya, guys. Nah, kelemahan dari jok ini sendiri, joknya terlampau tipis. Jadi kalau perjalanan jauh ya agak capek, pegel-pegel gitu kan. Kemudian di bagian lampu belakang. Bagian lampu belakang ini sudah menggunakan LED juga, guys. Nah, di bagian sini akan hidup. Kita coba ya. Nah, bagian lampu belakang ini akan hidup. Walaupun kita tidak melakukan pengereman, lampu belakang ini akan tetap hidup. Nah, di bagian tengah ini jika kita mengerem akan hidup, guys. Nah, kayak gini. Spakbor belakangnya masih plastik. Lampu sennya di bagian belakang ini sama seperti punya Fiction. Namun ini sudah diganti dengan aftermarket. Di bagian ban, bannya menggunakan ban IRC. Ukurannya 140/70 ring 17. Nah, bagian kembangan bannya ini, guys, kita lihat di sini. Nah, bagian kembangannya ini sudah dual purpose, jadi bisa digunakan di aspal maupun di tanah. Juga di sini sudah dilengkapi cakram di bagian belakang. Kemudian di bagian sini, nah, sudah menggunakan swing arm aluminium. Dari bahan aluminium yang membuatnya ringan dan kokoh. Bagian footstep. Bagian footstepnya ini menggunakan bahan aluminium. Dan ada kayak gerigi kayak gitu ya. Nah, jadi ini supaya pengendara ini tidak slip ketika menginjakkan kaki di sini. Nah, kita masuk ke bagian mesin ya.
mesin motor ini berkapasitas 155 cc, 4 tak 1 silinder. Lumayan lah. Ini bisa diajak touring jarak dekat dan jalan-jalan sore bareng si doi. Lanjut ke bagian sini. Nah, di sini sudah kita mendapatkan engine guard atau pelindung mesin. Bagian sini. Kemudian di bagian sini ada radiator. Nah, di bagian sini yang agak menonjol seperti tumor ini guys, ini adalah coil. Oke, di sini pada bagian rangka, di sini rangkanya sudah menggunakan delta box. Ini ringan dan kuat. Lanjut. Nah, bagian sini, ini boxnya masih plastik. Masih plastik, ini juga masih plastik, namun kesannya kayak aluminium. Lanjut kita lihat bagian bagasi bawah ya. Ya, kita buka. Nah, kuncinya ada di bagian sini untuk membuka. Nah guys, kalau membuka jok bagian sini kuncinya. Kita tekan ya. Nah, tekan. Kemudian kita angkat. Nah, mudah sekali ini. Jadi di sini ada kunci-kunci kayak obeng kayak gitu kan. Kemudian kalau bawaannya di sini ada buku sebenarnya, buku panduan penggunaan produk ini. Kemudian di sini kita bisa meletakkan kayak jas hujan gitu ya. Nah, bagasinya cukup kecil sih. Ukuran bagasinya kayak gini. Nah, di sini ada aki. Lanjut. Motor ini juga memiliki 6 transmisi percepatan. Jadi dia punya 6 gigi. Oke guys, sekian dulu review singkat dari kami yang membahas spesifikasi, kelebihan dan kekurangan motor ini. Jika ada salah-salah kata, kami minta maaf. Sebagai kata penutup, kami ingin memberikan sebuah quotes, ya kan? Nah, jadi cintailah orang-orang yang ada di sekitarmu sebelum mereka tidak ada lagi di sampingmu. See you next time, goodbye.